Salam Rahayu buat sahabat semua yang dikasihi serta dimuliakan Tuhan. Semoga kesehatan, keselamatan, serta kebahagiaan selalu menyertai kehidupan kita semua. Beberapa saat lagi kita akan memasuki tahun yang fenomenal. Kenapa demikian? Karena tahun yang akan kita jalani merupakan tahun yang penuh tanda tanya dan teka-teki. Karena banyaknya kalangan paranormal dan spiritualis yang meramalkan akan adanya sebuah kejadian. Entah itu kejadian apa. Karena saya sendiri tidak berani menyebutkan itu merupakan kejadian apa yang dimaksudkan. Kita semua berharap tidak akan terjadi apa-apa di bumi Nusantara ini, karena kejadian alam seperti sebuah bencana yang terjadi merupakan sebuah rahasia alam dan rahasia Tuhan, meskipun itu terlihat alamiah. Bicara mengenai ramalan itu sendiri memang benar-benar ada, dan di sini saya tidak membahas tentang apa yang akan terjadi, tapi membahas tentang ramalan itu sendiri. Dan tentu saja tidak sembarang orang bisa meramal. Seringkali cara-cara meramal dilakukan secara gaib atau dengan kemampuan gaib. Meramal adalah suatu kemampuan khusus yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Seseorang yang bisa meramal belum tentu ia juga bisa melihat gaib. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang bisa melihat gaib belum tentu bisa meramal. Cara peramalan juga bisa dilakukan dengan cara meminta bantuan gaib tertentu. Ada banyak cara untuk meramal dengan cara ini. Misalnya dengan menerima bisian gaib dari kodamnya, atau secara langsung bercakap-cakap dengan gaib tertentu untuk dimintai jawabannya. Membuat seseorang kerasukan, permainan jelangkung dan sejenisnya, dan penggunaan alat-alat lain yang digerakkan oleh gaib adalah cara-cara yang sudah biasa dilakukan orang. Metode peramalan juga dapat dilakukan secara logis dengan memperhatikan tanda-tanda dan perilaku alam, yang kemudian dibuatkan suatu rumusan atau aturan baku yang berlaku secara umum dalam jangka panjang. Cara meramal gaib lainnya adalah dengan mengkombinasikan kemampuan kebatinan atau spiritual seseorang dengan kegaiban alam. Dengan cara ini seseorang berusaha membaca tanda-tanda alam atau kegaiban alam yang berhubungan dengan kehidupan orang tertentu yang menerima penglihatan gaib dari sesosok gaib atau kodam, sehingga seseorang dapat dengan jelas melihat suatu objek atau kejadian di dalam penglihatannya itu dan bisa menceritakannya. Selain dengan menerima penglihatan, meramal juga dilakukan setelah seseorang mendapatkan wangsit lewat mimpi atau mendapat bisikan gaib yang mengalir di dalam pikirannya berupa ilham atau pengertian-pengertian tentang sesuatu. Walaupun sering disebut meramal, tetapi perkataan-perkataan mereka yang mendapatkan penglihatan atau melalui wangsit atau mimpi bukanlah ramalan. Yang benar adalah orang itu tidak meramal, tetapi hanya menceritakan saja kejadian-kejadian berdasarkan penglihatan gaib dari wangsit atau mimpi yang diterimanya itu. Peramalan lain dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menerima wahyu spiritual dari dewa, sehingga orang-orang tersebut dapat menceritakan kejadian-kejadian penting dalam kehidupan manusia, bahkan bisa menceritakan kejadian-kejadian penting sampai ratusan tahun ke depan atau ratusan tahun ke belakang.
Biasanya orang-orang yang seperti ini sudah menerima wahyu dewa itu sejak di dalam kandungan ibunya, sehingga sejak masa kecil atau mudanya mereka sudah memiliki bakat spiritual tertentu. Ini terjadi pada orang-orang Jawa zaman dahulu, masa peradaban Hindu dan Buddha. Untuk zaman sekarang sudah tidak ada lagi istilah wahyu dewa. Kejadian-kejadian seperti bencana alam yang besar sebenarnya telah diramalkan oleh seseorang di tanah Jawa sejak ratusan tahun yang lalu. Sebenarnya beliau tidak meramal, hanya menceritakan saja kejadiannya. Tapi puncak dari ramalannya itu belum terjadi sekarang. Puncak ramalannya itu sebagian sudah terjadi, sebagian lagi sedang terjadi, dan sebagian lagi masih akan terjadi. Meskipun ramalan orang tersebut hanyalah bersifat duniawi atau di alam manusia saja. Mengenai kejadian-kejadian tersebut, ada ramalan lain yang lebih mendalam. Tidak hanya yang terjadi di dunia manusia saja, tetapi juga yang terjadi di dunia atau alam makhluk halus. Segala sesuatu pengetahuan rahasia tentang kehidupan yang akan terjadi sebenarnya bukanlah hasil kehebatan manusia atau makhluk halus dalam hal ramal-ramal. Semua rahasia yang diketahui manusia itu sebenarnya hanyalah bocoran rahasia dari sesuatu yang besar, yang hanya diketahui oleh manusia dan makhluk halus tertentu saja yang Tuhan berkenan. Kejadian-kejadian atau peristiwa yang besar di alam manusia maupun di alam makhluk halus semuanya telah tergambar di alam maya, bukan dunia maya. Kalau dunia maya itu internet. Alam maya itu gambarannya seperti cermin kehidupan di alam manusia dan alam makhluk halus. Tempatnya sangat dirahasiakan. Tuhan memberi tugas pada dewa khusus untuk menjaga tempat rahasia ini. Hanya manusia dan makhluk halus tertentu saja yang bisa masuk, yang Tuhan berkenan padanya. Ini menurut penuturan salah seorang spiritualis yang tidak mau disebutkan namanya, tapi beliau memiliki kemampuan khusus tentang misteri alam manusia dan alam makhluk halus. Semua kejadian di alam manusia dan alam makhluk halus yang bersifat penting dan besar, termasuk bencana alam yang besar dan tokoh-tokoh manusia setingkat nabi, pemimpin besar dunia, sudah tergambar di alam maya tersebut. Alam maya sama sekali tidak mempengaruhi kehidupan di alam nyata. Alam maya hanyalah gambaran saja apa yang terjadi, apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi di alam nyata. Tetapi bila masa depan yang ada di alam nyata dirubah, maka yang terjadi di alam maya juga akan berubah. Tidak sesuai lagi dengan aslinya yang seharusnya terjadi. Alam maya hanyalah gambar cermin dari alam nyata. Satu-satunya cara untuk merubah masa depan di alam maya hanyalah dengan merubah yang terjadi di alam nyata, melalui perilaku dan perbuatan manusia dan makhluk halus yang menjadi pelaku-pelakunya. Bagi orang-orang yang telah manunggal dengan Tuhan, tidak memerlukan pengetahuan tentang rahasia alam. Bagi orang-orang yang telah manunggal dengan Tuhan, tidak memerlukan pengetahuan tentang rahasia alam maya ini. Mereka dengan kuasanya dapat menjadikan suatu kejadian. Mereka tidak meramal ataupun merubah suatu peristiwa atau kejadian penting atau besar, tetapi menjadikan kejadian atau peristiwa tersebut atas setiap kejadian yang diciptakannya melalui perkataan atau perbuatan dan tanda atau kuasa dari Tuhan. Kondisi di alam nyata dan alam maya otomatis langsung berubah mengikuti perbuatan dan perkataan mereka. Termasuk masa depan pun ikut berubah mengikuti perkataan mereka. Itulah kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui manusia yang manunggal dengannya. Demikianlah ulasan mengenai ramalan-ramalan. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi sahabat semua.
dimanapun Anda berada. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.